Salam perjuangan merah putih sejati. Untuk edisi pendidikan kita kali ini, kita akan berbincang-bincang tentang lahirnya Pancasila sampai Pancasila menjadi dasar negara kita dan kita kenal dengan 5 sila. Telah hadir bersama saya Mas Arief Imanuarta dan Bapak Rusdin Sumbaya. Boleh kita lepas maskernya, Pak, sambil kita menjaga jarak. Pak Arief Imanuarta adalah Ketua DPLN Partai PDIP Jerman, Ketua GWJ Jerman, Ketua Pejuang Bravo 5, dan pemilik Rotlin Cafe di Frankfurt. Dan Pak Sumbaya adalah tokoh senior saya yang sudah malang melintang di Jerman selama 40 tahun dan sekarang pensiun ya Pak. Jadi Pak Sumbaya adalah Ketua Partai Nasdem Cabang Jerman. Kemudian Ketua Selindo Senioren Lansia Indonesia di Frankfurt, dan Pak Sumbaya adalah pendiri dan sekalian pemimpin dari Deutsche Indonesische Gesellschaft Rhein-Main e.V. Selamat pagi Pak Sumbaya dan Pak. Untuk pertanyaan yang pertama ini kita akan menuju ke Pak Rusdin Sumbaya. Mungkin bisa diceritakan Pak Sumbaya bagaimana kelahiran Pancasila, situasinya pada waktu itu bagaimana Pak? Saya kira ini kita sudah banyak belajar waktu di SMP atau SMA. Tapi saya ingin tambahkan dan jelaskan karena permintaan dari Merpati ya. Saya senang kita bisa berbincang-bincang. Memang pada waktu itu tahun 1940 Jepang ke Indonesia, sesudah Belanda keluar, itu mereka dalam peperangan itu membutuhkan banyak sekali bahan-bahan untuk perang, minyak, makanan dan lain-lain. Dan pada waktu itu Belanda yang berkuasa, jadi Indonesia waktu itu belum ada, Hindia Belanda. Waktu itu walaupun ya Hitler sudah masuk ke Belanda, sebetulnya itu udah milik Jerman juga karena Belanda udah menyerah kepada Jerman. Tetapi waktu itu karena Jerman banyak urusannya di Eropa, ya dia nggak urusin Indonesia, sehingga itu Hindia Belanda itu masih semacam pemerintahan. Jadi barang-barang ekspor mereka seperti minyak, makanan itu tidak mereka kirim lagi ke Jepang, tapi mereka kirim ke Amerika untuk sekutu. Karena kan mereka bergabung di situ. Nah ini yang bikin juga salah satu usaha Jepang untuk cepat-cepat datang ke Indonesia, untuk menguasai Indonesia, sehingga alat-alat untuk perang ini, minyak, makanan, dan lain-lain, bisa mereka kuasai. Jadi dari situlah ceritanya, maka Indonesia secepatnya hanya 6 bulan sudah menguasai Indonesia. Di Palembang itu angkatan perangnya turun. Di Kalimantan yang juga ada minyak, itu langsung mereka kuasai. Jadi itu ceritanya dalam 3,5 tahun mereka berkuasa. Ada dua sisi ya, ada keuntungan, ada ruginya datangan Jepang dan keuntungannya. Nah, kita tentunya lebih banyak kita tinjau karena kita akan membicarakan Pancasila. Kita akan mencoba menitik beratkan keuntungan bangsa Indonesia dengan pendudukan Jepang. Dan Jepang dalam rangka usahanya mengambil hati negara-negara yang dia kuasai, dia berusaha mendekati pemuka-pemuka dan ya pejuang-pejuang, tokoh-tokoh di negara itu, ya. Termasuk di Indonesia. Termasuk di Indonesia. Ya. Jadi memang mereka juga berusaha untuk mendekati rakyat Indonesia. Dengan demikian bisa sebagai ya partner lah dibilang. 1 Maret 1945 oleh Perdana Menteri Jepang, yaitu namanya Kuniaki Koiso, membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi disitulah saya kira keuntungan kita. Jadi bukan Indonesia yang membentuk, justru Jepang. Tapi memang mereka membutuhkan Indonesia. Dan memang gerakan kita udah mulai, Sumpah Pemuda,
terus Soekarno, Hatta, Muhammad Jamil. Dan BPUPKI ini dimanfaatkan juga oleh para pendiri dan tokoh-tokoh bangsa Begitu. kita untuk menyampaikan, mempersiapkan kemerdekaan Iya. Indonesia. Jadi masing-masing menggunakan taktiknya. Dan di sini kita salut akan pendiri bangsa kita, Soekarno dan Hatta dan kawan-kawan. Mereka mengambil celah ini. Tapi bagaimana lahirnya Pancasila dengan BPUPKI di dalam sidang itu ya Pak ya? Betul, ada 74 orang, 67 orang Indonesia, 7 orang Jepang. Ini bekerjalah mereka, ya, persiapan kemerdekaan, tetapi dalam merdeka itu apa landas negara kita? Mereka rapat-rapat terus, ini penting sekali. Tanggal 6 Agustus, 9 Agustus, itu Hiroshima dibom. Jadi Jepang udah kolap lah. Nah, kesempatan itu dimanfaatkan oleh BPUPK ini. Mereka merubah namanya menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelum itu ada pidato-pidato yang isinya mengungkapkan tentang Pancasila. Tanggal 1 Juni, berdasarkan pidato yang masukan ya pada rapat-rapat mereka, itu diterima dari Presiden Soekarno bahwa landasan negara kita dibentuk ya dari 5 sila. Selain itu juga ada usulan-usulan dari Muhammad Yamin dan Pak Sutomo. Kalau nggak salah waktu itu mereka ada 3 konsep yang memasukkan konsep, tapi hampir sama. Dan kata Pancasila itu sendiri dengan 5 silanya itu diambil dari ide Bapak Soekarno baru kemudian pidatonya 1 Juni 1 Juni ya. 1945. Jadi baru 1 Juni 1945 Soekarno mendapat giliran untuk berpidato di panitia itu, maka dicetuskanlah itu. Jadi, nah, sesudah ini diterima semua, dibentuklah 9 orang untuk menyusun dasar negara Indonesia. Udah setuju, tapi dibentuk badannya, ya, yang terkenal dengan Piagam Jakarta. Memang Soekarno pemimpinnya. Nah, dalam Piagam Jakarta itu udah dasar-dasar kita negara, semua mereka putuskan dan dicantumkan pada waktu itu penting sekali. Karena waktu itu 9 orang itu setuju dasar negara ketuhanan Maha Esa ke depan, tapi ada tulisan bagi umat Islam untuk menjalankan syariat Islam. Dibawa ke plenum lagi semua 9 orang ini, ya. Disitulah timbul ya ide bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu hanya ya untuk Pancasila azas pertama itu hanya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena dengan demikianlah Indonesia bersatu, tidak dibeda-bedakan agamanya. Jadi saya kira ini sangat penting. Ya, dan akhirnya disahkan setelah tanggal 18 Agustus 45 oleh PPKI. Ya. Dan sampai sekarang diakui menjadi dasar sudah final negara kita Indonesia gitu ya. Ya kalau Pancasila sudah menjadi dasar dan falsafah, bagaimana dengan kekuatan hukumnya Pak? Gimana ini? Apakah bisa digantikan atau bisa dikurangi begitu? Jadi Undang-Undang Dasar 45 sebetulnya sudah cukup final mengadopsi apa ide-ide di sudah tidak bisa digantikan lagi karena dia menjadi dasar dan fundamental suatu negara. Sumber dari sumber segala sumber hukum. Dasar hukumnya dari 5 sila itu. Sebetulnya di seluruh dunia orang mengakuin loh itu. Kita bersyukur kita punya Pancasila dan berharap apa semua yang menggantikan kita kelak jadi Indonesia ya tetap mempertahankan Pancasila kita. Baiklah, terima kasih Pak Sumbaya
Pancasila adalah dasar dan fundamental yang sangat sah dan fix buat pendirian bangsa Indonesia. Tapi sekarang saya ingin menuju kepada Mas Arief. Ini saya ingin tanyakan kenapa beberapa waktu terakhir ini ada isu-isu yang mengatakan, mengklaim, menuduh bahwa Pancasila akan diganti oleh Trisila dan Ekasila. Nah, bagaimana nih Mas sebetulnya? Benar apa enggak kabar ini atau tuduhan ini? Itu sama sekali tidak benar. Bung Karno dalam dalam merumuskan Pancasila itu, beliau sudah memberitahukan bahwa dari 5 sila itu bisa dikristalisasikan menjadi 3 sila. Ya, 3 sila. That's sosio nasionalis, sosio demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Itu dari 3 sila. Terus dia juga merumuskan kembali dari 3 sila itu bisa dikristaliskan kembali menjadi satu yang namanya Ekasila yang disebut gotong royong. Jadi sebetulnya di dalam Pancasila itu, di dalam gotong royong itu sudah mencakup seluruh sila-sila yang ada di Pancasila. Tidak menggantikan. Tapi Trisila dan Ekasila itu adalah rangkuman. Begitu ya. Jadi ya, bukan jadi, menggantikan. Bukan menggantikan. Itu jadi Pancasila itu mencakup keseluruhannya, detailnya. Nah, itu bisa dikristalisasikan menjadi Trisila dan Ekasila. Jadi inti pokoknya itu dari Pancasila itu gotong royong. Baik, jadi tidak tepat yang mengatakan tidak bahwa tepat. Itu kan Trisila dan Ekasila betul, akan bukan. menggantikan Itu kan rancangan undang-undang. Ya. Jadi dari pembicaraan Pak Arief Manuarta dan Pak Rustin Sumbaya bahwa Pancasila itu adalah dasar negara kita yang sudah disahkan secara hukum di dalam Undang-Undang Dasar 45, Rapat PPKI dan BPUPKI, dan tidak dapat digantikan dengan sila-sila dan dasar-dasar konsep-konsep yang lainnya. Baiklah, sebagai penutup saya ingin mendengarkan pendapat tentang relevansi Pancasila untuk masa sekarang ini. Bagaimana Pak Arief dan Pak Sumbaya kira-kira bisa sedikit memberikan komentar? Silakan Mas Arief dulu. Ya, menurut saya Pancasila itu sudah harga mati. Tidak bisa digugah, tidak bisa diganti, dan harus dipertahankan. Oke, terima kasih. Pak Sumbaya? Ya, saya kira kita sangat bersyukur ya bahwa negara yang begitu luas ya. Kalau kita selalu senang menceritakan kepada orang Jerman Eropa ini, kami loh dari Moskow sampai Madrid loh. Wah, orang Jerman pada besar sekali deh. Memang begitu kita Sabang sampai Merauke. Aduh, sayang sekali kalau Pancasila itu tidak kita manifestasikan dalam kehidupan kita bernegara. Ngeri aku kalau ada dengar bilang akan dirubah, gak cocok lagi dengan Indonesia. Memang itu tantangan sih buat satu bangsa untuk tetap bergerak. Kita harapkan Pancasila ini tetap menjiwai negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, terima kasih sekali lagi Mas Arief, Pak Sumbaya, dan terima kasih buat perhatian semua. Biarlah Pancasila tetap ada di dada kita, menjadi dasar negara kita, menjadi sumber daripada sumber kehidupan bangsa Indonesia. Salam saya dari Jojo Puspa, dari organisasi Merpati. Salam perjuangan merah putih sejati. Merdeka! Merdeka!